Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah untuk kita begitu banyak. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tidak bisa kita hitung lagi jumlahnya. Termasuk diantaranya adalah nikmat dan kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama belajar dalam sesi kajian 10 kaidah penyucian jiwa melalui kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita telah memasuki sesi terakhir dari kajian ini, di mana kita akan mengulas bagian penutup dari kitab ini, di mana di sini Syekh Abdul Razak mengutipkan dan menukilkan kepada kita beberapa nasihat-nasihat penting, nasihat-nasihat luar biasa dari para ulama salaf rahimahumullah, di mana nasihat-nasihat ini pada intinya semuanya akan mengingatkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya bagi kita untuk bersegera, untuk menyegerakan diri, tidak lagi menunda-nunda waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing, untuk berusaha bekerja keras mensucikan diri kita dengan memperbanyak ketaatan, ya, dengan mengikuti panduan-panduan yang telah disebutkan, ya, sejak kaidah pertama yang kita bahas dalam kajian ini. Jangan sampai kemudian kesempatan itu berlalu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu lewat tanpa kita kemudian berhasil mensucikan diri kita, memperbaiki perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengawali dengan pesan yang disampaikan oleh As-Sahabiyul Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang pernah mengatakan, i'lamu ibadallah, ketahuilah oleh kalian wahai para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyyiba ankum ilmuhu. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya kalian itu melintasi waktu pagi dan waktu malam atau waktu petang, ya, untuk sebuah batas waktu yang telah digaibkan ilmunya dari kalian. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya kalian bangun di pagi hari, bekerja keras di waktu siang sampai malam hari tiba, sesungguhnya kalian itu sedang berjalan menuju ajal. Ajal itu artinya adalah batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti adanya, tetapi sayangnya qad ghuyyiba ankum ilmu. Tentang kapan persisnya ajal kalian itu berakhir, ilmu tentang itu, informasi tentang itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan ajalnya akan berakhir. Karena itu pesan Abu Bakar As-Siddiq, fa in istata'tum an tanqadiyal ajalu wa antum fi amalillah faf'alu. Maka jika kalian mampu, berusahalah agar ketika ajal kalian itu berakhir, ketika ajal kehidupan kalian di dunia ini selesai, berusahalah bahwa pada saat itu kalian sedang mengerjakan sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhai.
Tetapi ingat, walan tastati'u dzalika illa billah. Ingat bahwa kalian tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita masih ingat kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang pentingnya kita berdoa dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesempatan mengakhiri kehidupan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqu fi muhli ajalikum qabla an tanqadiya ajalukum fa yaruddakum ila aswa'i a'malikum. Maka bersegeralah kalian, bersegeralah kalian sebelum tiba ajal kalian, sebelum berakhir ajal kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kalian kepada amalan-amalan yang buruk. Maksudnya, bersegeralah melakukan kebaikan. Jangan menunda. Bersegeralah melakukan kebaikan, bersegeralah bertaubat kepada Allah, bersegeralah melakukan ketaatan. Karena jangan sampai ketika kalian menunda, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kalian di dunia ini dalam keadaan kalian sedang melakukan amalan-amalan terburuk kalian. Wal'iyadzubillah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Karena sesungguhnya ada sejumlah orang, ada banyak orang yang dalam tanda petik merelakan waktu mereka untuk orang lain, lalu mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa anhakum an takunu amsalahum. Maka aku mengingatkan kalian, jangan sampai kalian menjadi manusia-manusia seperti mereka yang mengorbankan waktunya untuk orang lain, yang membiarkan waktunya digunakan oleh orang lain dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali dalam salah satu kaidah yang kita pelajari, penting sekali kita memilih teman-teman yang baik agar kemudian teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh itu justru tidak mengambil atau tidak menyedot waktu-waktu terbaik kita dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, mohon maaf kalau ada di antara Anda yang pecinta warung kopi. Mohon maaf bahwa kita harus jujur mengatakan bahwa di warung-warung kopi itulah betapa banyak modal kehidupan kita yang bernama waktu itu hilang, menguap, dan tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan arti untuk kehidupan akhirat kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan falwaha. Kata al-waha itu artinya adalah as-sur'ah. Maka bersegeralah. Maksudnya bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Bersegeralah kalian untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu, kata beliau, summan naja. Karena hanya dengan begitu kalian bisa mendapatkan keselamatan, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna wara'akum taliban hasisan. Kenapa kita harus bersegera? Kenapa kita harus bergegas? Kata Abu Bakar As-Siddiq, fa inna wara'akum taliban hasisan. Karena di belakang kalian ada sosok pemburu yang tidak henti-hentinya berjalan. Yang tidak henti-hentinya berjalan. Marruhu sari'. Cara berjalannya sangat cepat. Ibaratnya kita adalah seorang manusia yang sedang berjalan,
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di belakang kita itu ada pemburu yang tidak berhenti berjalan untuk mengejar kita. Yang jalannya begitu cepat. Pemburu ini siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah al-maut, kematian. Jadi kita adalah manusia yang berjalan di muka bumi ini, dan di belakang kita ada pemburu yang terus mengintai kita, tidak pernah berhenti mengintai kita sampai tiba waktu yang tepat untuk mengambil kita, yaitu kematian. Maka sekali lagi Abu Bakar mengingatkan pada kita radhiyallahu ta'ala anhu untuk tidak menyanyiakan waktu, tidak menunda-nunda waktu untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua, beliau nukil dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat yang mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian akan dihisab di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzan. Dan timbanglah diri-diri kalian, timbanglah amal-amal yang kalian lakukan sebelum kelak kalian akan ditimbang pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa maksudnya pesan ini? Maksudnya ketika kita melakukan perhitungan lebih dini terhadap amal-amal kita, maka kita masih ada peluang untuk memperbaiki catatan amal itu karena kita masih ada di dunia. Karena dunia ini adalah darul amal, adalah tempat kita bekerja, tempat kita beramal. Dan selama kita masih ada di dunia, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau kita menunda perbaikan itu, kita menunda untuk mengoreksi amal kita sampai kematian datang dan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan ada lagi gunanya. Karena kehidupan akhirat adalah saatnya untuk menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Umar mengatakan, وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. Dan berhias-hiaslah kalian untuk menghadapi hari perhitungan yang maha dahsyat, yang maha besar. Maksudnya berhias-hiaslah adalah percantiklah amal kalian. Percantiklah catatan amal kalian dengan kebaikan, dengan amal soleh. Agar kemudian nanti ketika catatan amal itu dibuka, dipaparkan, diperlihatkan, dipamerkan, kita melihat catatan-catatan yang indah dari amal-amal kita pada hari kiamat insya Allah. Maka Umar mengatakan, وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. Percantiklah diri kalian, percantiklah amal kalian demi untuk menghadapi hari di mana seluruh amal itu akan diperlihatkan. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari di mana kalian semua akan dipaparkan, ya, pada hari di mana kita semua akan dipaparkan, akan dibongkar, akan dibuka semuanya, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga beliau kutip dari sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Ibn Adam, wahai anak Adam, i'lam anna malakal mauti alladhi wukila bik lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika muz anta fid dunya. Wahai anak Adam, ketahuilah bahwasanya malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu nanti itu lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika muz anta fid dunya. Itu selalu
melangkahimu dan pergi menemui orang lain sejak engkau ada di dunia ini. Ya. Jadi kata Utsman, wa ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasadak. Jadi seakan-akan malaikat maut itu sebenarnya sudah mendatangi kita, tetapi karena waktu kita belum tiba, kemudian dia melangkahi kita dan pergi menemui siapa yang memang sudah tiba ajalnya. Jadi Utsman mengatakan, ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasadak. Jadi seakan-akan yang malaikat maut itu pada suatu saatnya nanti sebenarnya dia akan betul-betul datang kepada kita dan memang bermaksud untuk menemui kita. Jadi selama ini malaikat maut itu berseliweran di dekat kita, di sekitar kita, ya, untuk mendatangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tapi jangan lupa bahwa pada suatu saatnya nanti malaikat maut datang dan memang hanya datang untuk kita. Hanya datang untuk menjemput kita. Maka Utsman mengatakan fakhudh hidraka. Maka waspadalah dengan itu. Wasta'idda lahu, dan bersiap-siaplah untuk menyambut kedatangan malaikat maut itu. Wala taghfal, dan jangan engkau lalai. Kenapa? Fa innahu la yaghfalu anka, karena malaikat maut itu tidak pernah lalai darimu. Malaikat maut itu selalu menunggu dan akan terus menunggu sampai waktumu tiba untuk meninggalkan kehidupan dunia. Lalu sahabat Utsman bin Affan mengatakan, wa'lam ibnu Adam, dan ketahuilah wahai anak Adam, in ghafalta an nafsika walam tasta'idda laha. Kalau engkau sendiri lalai terhadap dirimu dan tidak menyiapkan dirimu untuk perjalanan akhirat, maka lam yasta'idda laha ghairuka, maka tidak akan ada orang lain yang akan menyiapkan diri untuk dirimu. Jangan berharap akan ada orang lain yang kemudian mengambil peranmu, menggantikan peranmu untuk bersiap-siap menghadapi kehidupan akhirat, karena mereka pun harus menyiapkan diri untuk itu. Wala budda min liqa'illahi azza wa jalla, dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh li nafsik, maka perhatikanlah dirimu sendiri. Wala takilha ila ghairika, dan jangan sekali-kali engkau menyerahkan dirimu itu kepada orang lain. Jangan sekali-kali berpikir bahwa engkau bisa menyerahkan kesiapan dirimu, persiapan dirimu untuk akhirat kepada orang lain. Kemudian selanjutnya beliau mengutip nasihat dari khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah angan-angan yang terlalu panjang, angan-angan dunia yang terlalu panjang. Wattiba'al hawa, dan keinginan untuk selalu mengikuti hawa nafsu. Fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun angan-angan yang terlalu panjang tentang dunia, maka itu akan membuat kita lupa pada akhirat. Wa amma ittiba'ul hawa fayudillu 'anil haqq. Sedangkan keinginan untuk selalu mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan kita dari kehidupan akhirat. Selanjutnya beliau katakan, ala innad dunya qad wallat mudbirah. Ketahuilah bahwa dunia ini setiap hari akan terus pergi meninggalkan kita, membelakangi kita. Wal akhiratu muqbilah, sementara kehidupan akhirat terus menyongsong kita. Walikulli wahidin minhuma
banun, dan untuk setiap masing-masing dari dunia dan akhirat itu mempunyai anak-anaknya masing-masing, pecinta-pecintanya masing-masing. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat, sebagai pecinta-pecinta akhirat, perindu-perindu akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia, pecinta-pecinta dunia, perindu-perindu dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena sesungguhnya hari ini di dunia ini adalah kesempatan untuk beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab. Wa gadan hisabun wala amal, dan besok di kehidupan akhirat yang ada hanyalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka pesan ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa selagi kita masih hidup di dunia, kita harus menyadari bahwa kesempatan dunia inilah satu-satunya kesempatan kita untuk bekerja keras demi kehidupan akhirat kita. Setelah kehidupan dunia kita selesai, maka tertutuplah semua kesempatan untuk bekerja demi kehidupan akhirat kita. Kemudian di sini dikutip nasihat Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang selalu menghitung, menilai dirinya. Yuhasibu nafsahu, dia selalu menghitung, mengintrospeksi dirinya. Wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Kelak di akhirat itu hanya orang-orang yang selalu mengintrospeksi dirinya sajalah yang akan mendapatkan hisab yang ringan di hari kiamat. Dan sebaliknya, wa inna masyaqqal hisabu yawmal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Orang-orang yang hidupnya di dunia ini selalu lalai untuk bermuhasabah, untuk melakukan introspeksi, maka kelak di kehidupan akhirat mereka akan mengalami perhitungan yang sangat berat. Kemudian hal itu dikuatkan dengan nukilan dari Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minasyariki li syariki. Seorang hamba itu tidak akan bisa menjadi hamba yang bertakwa sampai ia menghitung-hitung dirinya, dan perhitungannya terhadap dirinya itu jauh lebih ketat, jauh lebih bakhil daripada perhitungan seorang rekan bisnis terhadap rekan bisnisnya yang lain. Karena dalam kesempatan lain dikatakan bahwa an-nafsu kasyarikil khawan, bahwa diri kita itu ibaratnya seperti seorang rekan bisnis yang suka berkhianat. Ya. Kalau kita tidak menghitungnya, illam tuhasibhu dhahaba bimalik. Ya, rekan bisnis yang suka berkhianat itu, kalau kita tidak melakukan accounting dengan baik, tidak melakukan perhitungan dengan baik, maka dia akan pergi dengan membawa modal kita, dengan membawa harta kita. Nah, begitulah jiwa kita ini. Begitulah jiwa kita ini, kalau kita tidak muhasabah dengan ketat, maka dia akan pergi mengambil modal terbaik kita dalam kehidupan ini. Maka sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nukilan-nukilan nasihat ini sekaligus menjadi bagian akhir dalam kajian kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama terindahnya,
dengan semua sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga hati kita, agar selalu meneguhkan hati kita di atas ketaatan padanya, agar ia memperbaiki agama kita dan memperbaiki kehidupan dunia kita di mana kita hidup. Dan yang lebih penting dari itu semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan akhirat di mana kita semua akan kembali di sana. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kesempatan hidup kita di dunia ini sebagai kesempatan untuk bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak ketika Allah takdirkan kematian untuk kita, Allah jadikan kematian kita itu sebagai saat terindah bagi kita untuk beristirahat dari semua bentuk keburukan dan kejahatan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Demikian sahabat-sahabat, sampai bertemu dalam sesi kajian kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan atas kekurangan dan kekhilafan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.